Sampai sana juga harus A. Tidak boleh A aksen. Tidak boleh bahkan B, nggak boleh. Ya, availability tentang ketersediaan informasi kapan saja dan di mana saja. Pertanyaannya, kalau kita punya informasi terus susah untuk diakses, buat apa? Gitu ya. Kemudian authenticity yang memang eh, punya autentikasi yang boleh masuk, ya. Kita harus memastikan kebenaran itu, yang dimana didukung dengan non-repudiation. Tidak boleh ada penyangkalan terhadap sebuah transaksi. Contohnya adalah perbankan. Itu Rp1 aja kecatat, ya. Kita juga sama. Apapun yang terjadi, apapun yang user lakukan harus tercatat. Log activity dan atau bisa dibilang audit trail, ya. Ini oke, next. Nah, bicara tentang ngapain sih orang-orang nyerang ya? Ngapain? Nah, ini kita bicara motif, sasaran, dan tujuan serangan siber. Serangan terjadi ketika ada motif, ada metode, dan kerentanan. Tidak mungkin ada sebuah pergerakan tanpa ada motif. Kita jalan aja, kita tahu tujuannya, ya. Kecuali kita lagi galau, ya kan? Nah, ada motif, ada metode. Tapi kalau nggak ada kerentanan, tidak jadi serangan. Itu masih percobaan serangan. Tapi kalau tiga-tiganya ada, ya sudah, wassalam, gitu ya. Karena motifnya itu beragam. Ada yang butuh uang, ada yang like and dislike, gitu ya. Ini contohnya nih. Ini menggelikan sih buat saya. Jadi ada banyak ibu-ibu mendatangi saya, baik ibu-ibu biasa sampai ibu-ibu pejabat ya. Cuman hanya pengen tahu aktivitas handphone suaminya. Bahkan ada yang pengen cerai, ingin benar-benar tahu lokasi suaminya itu di mana, mau di grab, ya, mau di grab gitu ya. Nah, jadi bilang itu, ya, bisa banget, bisa. Sayangnya saya tidak buka itu ya. Jangan pernah minta, ya. Dan kemudian pride, ini masih anak-anak yang mencari jati diri, ya. Biasanya adalah hack by apa, eh, langsung di showkan gitu ya. Wah, itu. Wah, gue bisa ngehack gitu ya. Padahal pakai tools saja gitu ya. Terus kemudian analisis. Ini bisa dibilang ini cukup mengerikan. Ini mengarah pada AI. Ini analisis. Ini bisa kita bicara tentang user behavior. Bisa juga tentang profiling. Ya, ngeri ya. Ya, paling ujung tuh, yang paling ujung politik. Ini yang paling ngeri. Bisa kelihatan kemarin di kerusuhan kemarin itu perkembangan liarnya sosial media itu sudah menjadi serangan cyber juga untuk kedaulatan bangsa. Dengan rendahnya literasi digital dan cinta tanah air, orang bisa dengan mudah dihasut. Nah, ini nih teman-teman IPDN yang harus mulai belajar nih untuk sentimen analisis ya. Gitu. Nah, berbicara tentang total kerentanan yang paling paling rentan itu adalah di orangnya. Kok bisa Pak? Ya iya bisa. Bapak Ibu beli firewall puluhan miliar ya. Kalau username passwordnya itu satu nip nip, kemudian password 12345, Bismillah gitu ya. Atau mungkin tadi satu PDN L besar, J besar ya, Jatinangor gitu. Itu password untuk semuanya. Belum lagi Nik Praja dua tiga berapa sebenarnya gitu ya. Banyak sebenarnya. Ya, itu tidak akan pernah bisa aman. Karena kalau kita bicara tentang targeting, ya kita mentargetkan orangnya dengan teknik social engineering, ya. Kalau kata akademik Nick itu adalah beliau ini adalah salah satu legend hacker yang pernah yang dulu pernah difilmkan, ya, dulu Take Down namanya.
Beliau bilang, you can download a patch for human stupidly. Ya, mau diapa-apain kalau humannya udah stupid itu udah susah. Jadi mungkin saya golongkan orang-orang yang itu orang-orang stupid ya. Karena itu bukan bukan memudahkan dia tapi membuat susah semuanya. Setuju ya? Kenapa? Karena kasihan teman-teman LBDSI. Nanti kalau salah-salah bahkan bisa aja tanya, password saya apa ya? Ini yang punya password siapa gitu ya. Hmm. Nah, kita bicara tentang social engineering. Apa sih itu? Social engineering adalah manipulasi psikologi manusia untuk melakukan apa yang kita mau. Bisa dengan dua hal. Satu, face to face, langsung sama orang ya. Dengan eh, dengan apa ya, building trust ya, trust relation. Ya itu. Yang kedua dengan menggunakan teknologi. Gitu. Apa itu kalau salah satunya? Ya, nanti kita bahas di belakang. Ya, salah satunya adalah bisa dibilang seperti malware, itu kan salah satu teknologinya. Atau phishing, nah itu. Nah, bicara tentang phishing, nah ini phishing beneran ini. Jadi, email phishing adalah bagaimana seseorang itu mengirimkan email palsu yang di dalamnya itu tuku-tuku biasanya. Hal-hal yang menarik. Ini email yang saya berikan ini beneran email phishing serangan yang ketika itu saya bantu di UGM ya untuk investigasi. Terlihat di situ dari mana emailnya. Oh, sudah jelas dari support@ugm.ac.id, benar ya. Terus kemudian ketika kita cek lagi secara detail, kok ada balasnya ke emailnya nggak jelas ini, ada Gmail, ini siapa? Gitu kan, bener ya? Ini siapa kita nggak tahu. Terus masa akademisi, bahasanya acak-adut, penggunaan ini acak-adut semua gitu ya. Dan juga dalam ini masih masa COVID nih ya, masih masa COVID. Ketika linknya diklik, nah jatuh phishing web. Ini betul SSO. Dan itu kalau Bapak Ibu cek, itu SSO GM. Bentuknya sama, tapi belakangnya beda. Mana yang bedain? Ayo, ya betul. Jadi domainnya itu adalah njnk.my.id. Ini domain mana? Ya, seharusnya kan beda ya. Harusnya ugm.go.id. .ac.id, sorry. .ac. Nah, ini salah satunya. Apakah user kita peduli dengan hal itu? Tidak semua. Ya, tidak semua. Mungkin aja. Ya, coba kalau saya nyerang salah satu di sini saya publish email gitu ya, kayak gini, ya pasti dapat banyak, yakin. Nah, ketika ini, nah ini kalau misalnya kita masukin username dan password, apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi adalah Anda tidak akan pernah bisa login. Yang pertama. Kedua, user password Anda terekam oleh server dan akan dikirimkan ke attacker. Jadi kalau Bapak masukin semua passwordnya, wah berarti kita sudah dapat satu account banyak password kemungkinannya ya. Jadi jadi wordlist kita gitu ya untuk dictionary. Next, ini SMS phishing. Ini masih berlanjut, masih Mas hari ini masih banyak. Masih ada kejadian yang kena masih. Ini mohon maaf ini tidak mendiskreditkan di wilayah mana ya, tapi teman-teman bagian timur itu masih. Itu informasi yang real saya dapat dari teman-teman di sana. Yang dia jualan pulsa. Tiba-tiba dia sini pulsa sekian ratus ribu untuk dapetin ini dan sebagainya. Masih terjadi. Ya. Nah, ini phone scam. Nah, ini banyak sekali phone scam yang mencoba menipu, eh, menggali informasi pribadi kita, yang di mana informasi pribadi kita itu udah open source gitu ya. Kenapa saya bilang open source? Sudah bocor di mana-mana. Jadi dengan mudahnya, ini kemarin juga sama, staff saya juga kena tipu gara-gara kayak gini. Saya nggak habis pikir. Ya, staff saja masih kena kecolongan hal kayak gini. Ya, begitu ya. Jadi hati-hati.
Kalau ada yang mengaku-ngaku dari manapun, kalau memang itu tidak official, atau misalnya kalau misalnya dapat, ini datanya lengkap banget dan sebagainya. Oke, sebentar, saya akan coba call ke line yang official, resmi. Langsung dia, oh, beba, tutup, coba telepon. Nah, enggak, ya sudah. Nah, itu terjadi masih hari ini dan masih banyak korban. Jadi untung staff saya itu hanya 2,5 juta. Wah, tapi kalau untuk orang ini, eh, hanya, tapi kan untuk orang-orang, oh, udah banyak gitu ya. Iya, tapi terjadi. Ya. Nah, ini juga salah satu contoh eh, penipuan-penipuan di berbagai sektor biasanya. Ada bank, penyedia jasa perjalanan, asuransi, teknologi, otomotif, dan sebagainya. Ya, kebanyakan sekarang ini juga e-commerce ya, karena nyerangnya ibu-ibu yang suka belanja-belanja. Ya. Nah, kemudian APK phishing. Nah, ini APK phishing. Ya, sering ya kita masih dapetin APK seperti ini. Ya, dulu undangan, terus kemudian e-tilang, kemudian pajak, terus pemilu dan sebagainya. Dia mengikuti isu-isu saat ini, keren ini. Iya. Nah, apa yang terjadi ketika kita menginstal itu, kita akan coba lihat. Ada suara nggak ya? Sebentar. Ini saya harusnya coba. Nggak ada ya? Ya, ini nggak ada suaranya memang. Oke, harusnya ada, tapi kayak ini saya hilangkan suaranya. Jadi ini ya dia hanya mengakses SMS saja, ya. Bayangin SMS saja loh nih ya. Klik allow kemudian, nah ini siapa lagi nggak kenal juga kan? Ini orang bule kenapa sampai di sini gitu? Kemudian di HP pelaku dia menggunakan bot Telegram. Dari situ dia langsung bisa nge-grab handphone mana yang sudah menginstal dengan email dan sebagainya. Kemudian setiap ada SMS dia akan langsung kirim ke pelaku. Ini contohnya untuk recover OVO, ya. Kemudian setelah itu, nah, ya, ada lagi akun bank. Nah, setelah dapat SMS-nya akan terkirim lagi dan langsung di take over. Nah, itu yang terjadi ketika kita menginstal APK palsu. Apa-apa jika dengan ini? Nah, kan? Nah, ini kejadian nyata ya untuk yang masa yang sebelah kiri ini tentang tautan di sosial media tentang informasi atau sosialisasi tentang kegiatan sebuah lembaga yang dimana saya tertarik oleh foto layar ya di monitor di mana ada tempelan-tempelan yang sangat menarik. Ketika saya akses dan itu benar, itu bisa masuk ke sistemnya. Nah, apa